Kamu pasti pernah membuat keputusan yang salah, mungkin kamu mengambil kesempatan yang salah, mungkin kau memilih orang yang salah, mungkin kamu memilih bertahan di hal yang ternyata nggak ada gunanya. Kamu juga pasti pernah gagal, mungkin kamu gagal masuk ke sekolah impian kamu, atau mungkin kamu gagal masuk di perusahaan yang kamu inginkan, atau mungkin kamu mengecewakan orang tua, atau mungkin sesimpel kamu pernah gagal dalam berpacaran. Sepanjang perjalanan hidup kamu, banyak hal yang sudah bikin kamu kecewa, marah, malu sama diri sendiri, dan mungkin kamu pernah berpikir, seandainya dulu aku memilih yang lain, pasti nggak gini hidupku. Seandainya dulu aku nurut aja sama orang tuaku, pasti mereka tidak akan kecewa, dan banyak banget kata-kata seandainya lainnya. Mau marah terus sama diri sendiri, kok rasanya sedih, tapi mau maafin diri sendiri juga rasanya susah. Mungkin kamu masih terikat sama rasa sesal itu sampai sekarang dan gak bisa lepas walaupun sudah menghindar. Sudah berulang kali kamu coba bilang ke diri sendiri untuk jangan disesali, tapi ya rasa sesalnya belum juga pergi. Ya memang sih, penyesalan datangnya selalu di belakang. Kalau di depan namanya pendaftaran. Kalau memang begitu kondisinya, kamu ada di video tepat. Karena kali ini kita akan membahas cara mengatasi rasa sesal yang berlebih. Tonton terus video ini sampai habis ya. Kita mulai ya, sebetulnya apa sih sesal itu? Secara singkat, penyesalan adalah saat dimana ekspektasi kamu tidak sesuai dengan kenyataan yang kamu harapkan. Kamu berharap bahagia, nyatanya kamu sedih. Kamu berharap dicintai, ternyata tidak. Sesimpel itulah sebetulnya rasa penyesalan. Penyesalan itu terjadi ketika ada dua hal di kepala kamu yang kamu bandingkan, yaitu sebuah kondisi ideal yang cuman ada di pikiran kamu, dan sebuah kondisi tidak ideal yang kamu lihat di depan kamu saat ini. Kunci dari penyesalan itu adalah ketika dua hal, yang satu indah di angan-angan, yang satu lagi tidak indah di kenyataan, kemudian kamu bandingkan satu sama lain. Makanya rasa sesal itu biasanya muncul ketika kita memikirkan salah satu dari dua hal yang berbeda tersebut. Lalu nggak sengaja pikiran membandingkan itu muncul. Kecewa dengan kenyataan yang terjadi itu bisa muncul karena dorongan dari peristiwa ingatan atau pikiran yang tidak mengenakan yang sedang kamu alami. Misalnya kalau lagi stres di tempat kerja kamu sekarang. Padahal pekerjaan itu satu-satunya yang kamu punyai, tetapi pikiran kamu malah mengingat sebuah kejadian di masa lalu di mana bisa aja sebetulnya kamu memilih pekerjaan yang lain yang mungkin lebih nyaman. Terus kepikiran, kenapa ya aku dulu nggak milih pekerjaan yang satu itu? Seandainya dulu milihnya bukan yang ini. Jika kamu mulai membandingkan begitu, masuklah perasaan penyesalan yang tidak terasa enak dan tidak menyenangkan. Ada sebuah fakta unik tentang rasa sesal yang harus kamu ketahui. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa dalam penyesalan jangka pendek biasanya yang muncul itu adalah penyesalan akan tindakan atau kesalahan yang baru saja kamu buat. Contoh nih, kamu menyesal karena kamu putus sama pacar kamu, atau kamu menyesal karena berbuat salah, atau kamu menyesal karena apa gitu. Karena melakukan sesuatu yang salah. Penyesalan kayak gitu memang sering sekali kita alami, tapi biasanya rasa sesal itu jangka pendek. Penyesalan jangka panjang biasanya justru muncul dari tindakan yang tidak pernah kamu ambil. Rasa sesal karena kamu dulu nggak berani mencoba itu biasanya masih banyak sekali di pikiran kita. Andai dulu aku coba, andai dulu aku berusaha, andai dulu aku kerja itu, andai dulu aku nikah sama dia. Perasaan sesal seperti itu jauh lebih bekas dibandingkan rasa sesal karena kamu sudah mencoba terus kamu salah. Memang sebagai tidak dipungkiri, sebenarnya kalau masih dalam batas wajar, emosi sesal ini punya manfaat juga. Bahkan berdasarkan penelitian di Amerika, rasa sesal adalah emosi negatif yang mendapatkan skor tertinggi sebagai sesuatu negatif yang bermanfaat. Jika rasa sesal ini kamu jadikan pelajaran dan menjadikan kamu lebih bijak ke depannya. Tapi kalau rasa sesalnya tidak kamu jadikan pelajaran, malah kamu pikirin terus sampai overthinking lalu mulai menyalahkan diri sendiri, itu justru negatif sekali, bahkan bisa membuat kamu jatuh dalam depresi. Penyesalan yang negatif adalah musuh dari proses belajar, karena penyesalan yang negatif tidak ada manfaatnya. Kamu nggak bisa membuktikan kalau jika kamu dulu ambil jalan yang lain, lantas hidup kamu sekarang juga lebih baik.
sadar atau enggak. Mungkin benar kamu udah bikin banyak kesalahan dalam hidup kamu, tapi kesalahan-kesalahan itu yang sudah bawa hidup kamu ke titik ini. Hidup kamu harusnya tidak semuanya ada kesedihan kan? Pasti ada aja hal-hal yang bahagiakan, yang ada di kamu sehari-hari. Dan hal-hal itu ada di hidup kamu, karena hidup kamu ada di titik ini. Termasuk karena kesalahan-kesalahan kamu. Ingat, orang bijak adalah orang yang bisa belajar dari kesalahannya sendiri. Jadi kesalahan masa lalu jangan cuma didiamkan sebagai penyesalan, tapi jadikanlah bahan pelajaran, sehingga kelak kita bisa tersenyum ketika memandang kesalahan-kesalahan kita, karena kita sudah belajar banyak dari situ dan menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih baik dari masa ke masa. Kamu nggak mau kan? Terus-menerus menutup diri dan tidak banyak kesalahan, makanya ada beberapa cara yang bisa dicoba supaya penyesalan kamu tuh tidak berlebihan. Nomor 1, kamu harus terima dulu fakta bahwa manusia itu memang tempatnya salah. Oke lah, kamu sangat menyesal, tapi kamu bukan satu-satunya orang yang merasakan penyesalan. Setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Allianz Life, 32% orang Amerika menyesali pilihan besar dalam hidupnya, terutama yang berkaitan dengan profesi, pilihan kuliah, dan tempat bekerja. Yang kedua, ubahlah omongan yang negatif. Nah, jadi biasanya orang yang menyesal secara berlebihan secara tidak sadar berbicara negatif tentang dirinya sendiri. Misalnya, kamu sering bilang kalau kamu bodoh banget karena telah membuat kesalahan kecil, atau aku pengecut banget, ya sampai nggak berani. Dan omongan ini adalah sesuatu yang harus dirubah. Karena nanti ujung-ujungnya, kalau kamu terus kayak gini, kamu akan sering menyalahkan diri sendiri. Dan ketika itu diputar atau ulang terus di pikiran kamu, emosi negatif itu akan terus muncul dari diri kamu. Self-talk negatif bisa kamu ubah menjadi kata-kata baik untuk diri sendiri. Salah satu contohnya, kita bisa mulai dengan mengubah kata-kata negatif ke diri sendiri menjadi kata-kata yang positif yang menyemangati untuk lebih baik ke depannya. Cobalah ketika kamu menyesal, cari tempat yang tenang. Pejamkan mata kamu. Terus coba katakan kepada diri kamu sendiri, "Hai diriku, maaf ya, kemarin kita sudah membuat kesalahan. Lain waktu kita usahain lagi ya. Biar nggak salah lagi yuk, kita berpikir bareng apa yang harus diperbaiki, biar nggak salah lagi." Susah memang mengubah self-talk negatif, apalagi kalau sudah sampai jadi kebiasaan. Tapi kamu bisa melatihnya sedikit demi sedikit. Kalau kamu merasa perlu dibantu dalam latihannya, kamu bisa menghubungi tenaga profesional, karena tenaga profesional punya teknik-teknik khusus untuk latihan mengubah self-talk negatif. Yang ketiga, segera lakukan perbaikan. Jangan menunda untuk melakukan tindakan yang dapat memperbaiki kondisi akibat keputusan salah yang sudah kamu ambil. Contohnya, kalau kamu bikin salah sama orang, segeralah minta maaf sama orang-orang yang kamu sakiti. Segera perbaiki situasi di mana kamu membuat kesalahan di pekerjaan. Segera cari kesempatan lainnya untuk mengganti kesempatan yang hilang. Biasanya kalau sampai kesalahannya dalam, yang disakiti itu bukan cuma orang lain, tapi juga diri sendiri. Jadi kenapa harus menunggu buat minta maaf sama diri sendiri? Masih ada harapan dan kehidupan setelah ada kesalahan. Dan kamu bisa bangkit dari rasa sesal. Ingatlah, orang yang membuat kesalahan dan menyesal bukan cuma kamu seorang. Dan mereka masih hidup sampai sekarang. Seperti halnya kamu juga, masih hidup sampai sekarang. Penyesalan yang berlarut akan membuat kita menutup diri atau justru tidak belajar dari kesalahan yang sudah kita buat. Oleh karena itu, kita perlu mengambil langkah agar tidak berlarut-larut dan terus menyesal, dan kita tetap menjalani hidup dengan ringan. Sekarang kita udah sampai di akhir video kita ini. Akhir kata, penyesalan ada sesuatu yang umum terjadi, tapi tidak semua orang bisa keluar dari penyesalan ini. Tapi kamu harus bisa ya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, pastikan untuk menekan tombol like, dan bagikan, jangan lupa untuk subscribe ke channel Kata Kita, dan tekan bel notifikasi untuk mendapatkan video-video baru lainnya. Seperti biasa, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Bagaimana menurutmu? Apakah ada sesuatu yang kami lewatkan? Beritahu kami di kolom komentar di bawah ini. Jika Anda menikmati video ini, berikan jempol, dan bagikan dengan teman-teman Anda, sehingga kami bisa terus membuatnya. Untuk video-video lainnya seperti ini, tekan tombol subscribe, dan jangan lupa untuk mengklik notifikasi.